yang beriku kedamaian. Hanya Kau, ya Roh Kudus, yang beriku penghiburan. Bapa segala yang baik, semua datang dari tanah-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
kasih Yesus, terima kasih buat setiap kasih-Mu Bapa. Kira bata kara sekira mana tu sekira mana. Kira kara mana sekira mana. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Di tengah apapun dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan pribadi kami lebih baik lagi Bapa. Biarlah hari demi hari Tuhan, kami boleh semakin serupa dengan gambaran daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pimpinan-Mu selama kami hidup sampai saat ini Bapa. Buat penyertaan, buat kasih-Mu, buat berkat-Mu dan pertolongan-Mu bagi setiap kami Bapa. Beracaralah Engkau pagi ini dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau memenuhi setiap kami pagi ini Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami mau tetap setia. Kami tetap mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Memberikan yang terbaik Tuhan dari sisa air hidup kami. Kami mau meninggikan dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami mau setia seperti Engkau setia Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat semua katakan amin. Beri sorak-sorai yang lebih meriah lagi bagi Tuhan Allah kita. Kita percaya Tuhan di dalam Mazmur 156 berkata, biarlah semua yang bernapas memuji nama Dia. Amin. Mari saat ini kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita lebih lagi. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Bersama-sama katakan puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Akan langit pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Yes. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, puji, ku sembah, ku
bagi Tuhan Allah kita. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai yang lebih meriah bagi Tuhan Allah kita. Kita percaya ada satu nama yang berkuasa. Dialah nama Yesus. Nama yang sanggup memberikan kita kemenangan. Nama yang membebas kita dan menyembuhkan kita. Come on. Yes, beri sorak-sorai lebih meriah bagi Tuhan Allah kita. Namanya Tuhan.
siapkan setiap hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Nya bukan hanya menjadi kekuatan, tapi dan menjadi penolong di dalam setiap kehidupan kita. Apapun Tuhan keadaan kami saat ini Tuhan, bahwa pengharapan kami hanya sungguh di dalam Engkau Tuhan. Di saat semua jalan tertutup, tidak seorang pun sanggup menolong Tuhan. Namun satu hal yang kami percaya, Tuhan penolong dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Katakan semua, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Katakan penolong, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari jemaat, kita mau sama-sama dengan angkat pujian dari Allah. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Engkau Tuhan, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, amin Tuhan, sungguh penolong kami. Tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Katakan penolong, penolongku hanyalah dirimu. Saya cuma untuk berdiri. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan penolong,
Engkau penolong bagi setiap kami Bapa. Engkau penghibur bagi setiap kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan yang begitu besar bagi setiap kami. Engkau yang selalu ada bagi setiap kami. Sekali lagi katakan jemaat penolong. Yes Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau selalu menjadi penolong bagi kami Tuhan. Selalu menyertai hidupku. Kau yang setia. Semua jemaat kata-kata bersama-sama. Selalu menyertai, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami bersyukur, ajarkan kami menghargai setiap anugerah. Bahkan kesempatan hidup yang kami miliki, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajarkan kami selalu mengerti, ajarkan kami selalu meresponi setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar firman Tuhan pagi hari ini, kami mau melihat bahwa kami adalah manusia yang berdosa penuh kekurangan. Oleh karena itu Tuhan, kami membutuhkan Engkau juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, silakan saudara duduk kembali. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Kita bersyukur kita hari ini adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Amin. Kita adalah pribadi yang diberkati. Amin. Ya, itulah kita orang-orang yang percaya. Orang-orang yang diberkati setiap saat. Orang yang selalu mengalami kasih karunia Tuhan. Di bulan ini berbicara tentang menguji diri sendiri. Ya, seringkali ini hal yang sulit dilakukan bagi orang. Menguji diri sendiri ini hal yang sulit dilakukan, bahkan mungkin tidak mau kita menguji diri kita sendiri. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, ya memang kita harus menguji diri kita sendiri. 1 Korintus 11 ayat 28 saya sudah ketikan
Bapak Ibu Saudara boleh melihat ke depan, sudah saya tuliskan. 1 Korintus 11 ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang, kalau tiap-tiap orang berbicara tentang setiap orang, satu, setiap pribadi bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Setiap minggu pertama dalam bulan yang berjalan kita memperingati namanya kematian Tuhan Yesus lewat perjamuan kudus. Dan itu adalah sakramen yang selalu mengingatkan, oh betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup saya, hidup saudara orang yang percaya. Saudara makan roti, saudara minum anggur. Tapi setelahnya ayat ini menegaskan, sebelum kita makan roti, sebelum kita minum anggur, yuk kita menilai diri kita sendiri dulu. Kita mengevaluasi diri kita sendiri dulu. Kita sudah makan roti, minum anggurnya sudah layak atau belum? Jangan kita berbuat dosa, kita karena menjadi formalitas setiap bulan. Kita makan roti, minum anggur. Bulan depan kita berbuat lagi hal yang tidak menyenangkan bagi Tuhan, yang menyedihkan, melukai jati diri kita sebagai orang Kristen. Setiap bulan, minggu pertama makan roti, minum anggur, berulang-berulang tanpa sebuah perubahan karakter dan sikap. 1 Korintus 11:28 mengatakan, menguji dirinya dulu baru makan roti dan minum anggur. Hal ini yang suka dilupakan. Boleh diklik, ini adalah habit manusia. Ya, ini adalah habit manusia menunjuk. Tak. Kamu salah. Kamu banyak kekurangan. Kamu tidak baik. Saya paling baik. Inilah habit manusia secara umum. Anda yang paling benar, Anda yang paling bagus. Saya yang paling bagus, saya paling benar, Anda yang paling salah. Anda punya banyak sekali kekurangan, saya yang paling hebat. Itulah natur manusia, menyalahkan orang lain, membenarkan diri sendiri. Itulah habit. Dan lupa kita menilai bahwa kita juga manusia yang sebenarnya perlu melihat diri kita sendiri. Ternyata manusia kita pribadi sendiri juga banyak kekurangan dibanding orang lain. Tapi seringkali kita menunjuk, Anda banyak kekurangan, aku lebih baik dari Anda. Kamu banyak kesalahan, saya lebih lumayan. Mendingan saya dong dibanding kamu, dibanding Anda, dibanding si itu. Saya mah lumayan lah, ente buruk-buruk tuh. Itu adalah natur atau sifat manusia selalu menilai, membandingkan, saya lebih baik dibanding orang lain. Saya lebih oke dibanding orang lain. Itulah habit. Tapi kita seringkali lupa klik hal yang ini. Kita lupa hal ini. Saudara pernah mungkin makan, saudara mungkin ulang tahun dirayakan, makan roti tart. Roti tart yang ada tartnya, yang pakai tart. Jadi benar-benar bukan kue ulang tahun yang benar-benar frozen, tapi benar-benar zaman dulu tuh tart. Jadi ketika makan, belepotan di bibir, di muka. Karena banyak kembang gulanya yang nempel. Kita makan. Lalu kita pergi jalan, ketemu orang, orangnya ngetawain. Ketawa. Jalan ke sana ketemu orang, ngeliat orang lain ketawa. Ternyata kita ke WC, oh di sini belepotan, bekas kue tart. Sini belepotan. Kita nggak tahu. Oh ternyata kita lupa berkaca. Oh ternyata saya tuh ada kurangnya habis makan roti, saya lupa ngebersihin. Kalau tar yang saya makan itu nempel belepotan di mana-mana, di sini, mungkin di hidung juga karena saking tebalnya tarnya itu nempel di sini. Kita nggak tahu, orang lain hanya ketawa, senyum pas kita ngaca. Oh di sini ada, sini ada. Putih, mungkin yang merah, hijau segala macam berwarna-warni. Kita lupa menilai diri kita sendiri. Nah kita belajar dari tokoh yang ada dalam Alkitab bahwa kita tuh harus mengetahui isi hati kita tuh seperti apa. Nah ini ada satu kisah
yang saudara sudah tahu, yaitu seorang pribadi yang memang mungkin kalau dipikir-pikir kalau terjadi pada hari ini, ya ini kondisi yang tidak menyenangkan. 1 Samuel 1 ayat 6 sampai 7. Ayat 6 saya bacakan. Di sini dikatakan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Jadi kalau saudara baca 1 Samuel, ini adalah peristiwa sebelum Samuel dilahirkan. Dari sebuah kisah yang benar-benar berat bagi seorang wanita, ternyata yang namanya Hana ini, dia dikatakan tidak bisa punya keturunan. Dan ternyata ada seorang laki-laki yang namanya Elkana, dia mempunyai 2 orang istri. Kalau zaman dulu itu diperbolehkan. Ketika seorang istri tidak punya keturunan, tidak bisa memberikan keturunan, bisa mengambil orang lain untuk memiliki keturunan. Dan itu bisa dibuktikan dari hasil-hasil penemuan arkeolog seperti itu. Tapi tidak dibenarkan bahwa dulu terjadi, dibenarkan pada zaman ini. Tidak boleh disebut asumsi persamaan seperti itu. Ini waktu itu seperti itu. Nah ternyata Hana ini, dia tidak bisa punya keturunan. Dan ternyata istri yang kedua bisa memberikan keturunan. Nah di sini dikatakan ayat 6, tetapi madunya, itu Penina selalu menyakiti hatinya Hana, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Coba kita lihat terjemahan yang lain. Klik lagi. Di sini lebih jelas. Penina selalu menyakiti hati Hana dengan mencemoohkan kemandulannya. Ternyata orang yang terdekat pun, yang setiap hari berjumpa bertemu, itu menjadi orang yang menyakitkan bagi pribadi yang namanya Hana. Ayat 7 berkata, setiap tahun selalu begitu. Penina menghina dan menertawakan Hana sementara mereka berjalan menuju Silo sehingga Hana menangis dan tidak mau makan. Saudara, mereka sama-sama mencari Tuhan. Mungkin bagi Penina keadaan yang, saya wanita yang beruntung. Tapi bagi Hana, saya wanita yang malang. Dua-duanya sama mencari Tuhan. Mereka sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mereka sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tapi 2 kondisi ini sangat bertolak belakang, sangat-sangat bertentangan. Yang satu menghina, yang satu menjadi korban bully. Yang satu berada di atas angin, yang satu berada di bawah tekanan yang begitu berat. Bahkan sini dikatakan, Hana menangis dan tidak mau makan. Ini bagi seorang wanita satu beban pressure yang sangat berat. Nah, saudara kalau lihat ceritanya Hana dan Penina, ya ini mungkin gambaran hidup saya dan saudara secara realistis bukan masalah keturunan. Tapi berbicara dalam, mungkin kita dibanding-bandingkan dengan kakak adik kita, mungkin saudara sepupu kita. Mereka begitu dibanggakan, saya nggak dianggap, aku bukan di siapa-siapa. Apa sih yang bisa aku banggakan? Orang lain bisa mungkin membahagiakan, memberi satu prestasi yang baik. Aku ini bukan siapa-siapa. Saya bergereja, saya melayani, saya beribadah, saya memberi persembahan, saya baca firman Tuhan, saya berdoa. Tapi kondisi saya tetap hari ini tidak baik. Dan aku tetap mencari Tuhan. Itu gambaran Hana dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara hari ini. Setiap hari ya menangis, gak mau makan saudara. Lalu kita lihat lagi sebuah kisah yang lain, ini kisah yang saudara sudah ketahui juga namanya Yusuf. Saudara tahu ceritanya, Yusuf adalah orang yang begitu top, luar biasa. Orang yang begitu punya kuasa, punya peran. Tapi kalau lihat perjalanan hidupnya, boleh diklik, nah ini Yusuf. Saudara ketika perkiraan sekitar 6-7 tahun, ibunya bernama Rahel itu meninggal. Ini hal yang berat bagi seorang anak. Meninggal di Kejadian 35. Lalu belum beres masalah itu,
Usia 17 tahun, itu saudara baca sendiri kisahnya. Usia 17 tahun, ya namanya anak yang kecil. Nurut aja diajak main sama kakaknya, diajak pergi sama kakaknya. Yuk kita pergi yuk. Singkat cerita, karena Yusuf ini mungkin dianggap orang yang sering melaporkan apa yang diperbuat oleh kakak-kakaknya, ini anak harus dimusnahkan, harus dihilangkan. Singkat cerita, usia 17, Kejadian 37 ayat 2, dijual lah dia. Kejadian 37 ayat 2 boleh ditayangkan dulu, coba lihat. Nah, Kejadian 37 ayat yang kedua di sini dikatakan, kalau 17 saudara ini baru sweet 17 kalau sekarang. Anak laki-laki masih dalam proses baru dapat KTP, baru dapat proses diakui, sudah cukup dewasa. Bisa ditayangkan Kejadian 37 ayat 2. Ini riwayat keturunan Yakub Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istrinya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudara. Jadi dia cerita, kakaknya itu jahat, suka berbuat inilah, berbuat itu, dia laporin. Kakaknya kan gak suka, ini anak kurang asem, ya singkatnya dijual. Umur 17. Apakah setelah itu selesai perjalanan hidup seorang Yusuf? Ternyata enggak. Usia 28. Puji Tuhan lewat satu proses yang panjang, dia menjelaskan mimpi dari roti dan minuman raja dari Mesir di dalam penjara. Apakah mulus perjalanan Yusuf? Enggak, saudara. Kalau kita tahu ceritanya Yusuf hebat, orang kan pasti bangga, wah hebat Yusuf. Tapi kalau kisahnya hanya berhenti ketika Yusuf dijual, disiksa, dibohongin ayahnya, sudah mati katanya. Kita nggak tahu endingnya seperti apa, hidup atau tidak. Tapi karena kita tahu, kita perjalanan ceritanya kita hafal, wah Tuhan bekerja luar biasa. Sama seperti hari ini saudara-saudara menjalani masa-masa yang tidak enak hari ini, berat. Kita nggak tahu hidup kita 5, 6, 7 tahun, 10 tahun ke depan seperti apa. Tapi percayalah firman Tuhan mengajarkan, masa depan hidup orang yang percaya itu selalu dirancangkan baik. Katakan amin. Selalu dirancangkan baik. Baiknya seperti apa? Bukan baik menurutnya saya, tapi menurut rancangannya Tuhan, rancangannya Allah. Ketika kejadian ini terjadi, Yusuf juga tidak bisa menilai rancangan yang Tuhan berikan dalam hidup saya itu baiknya seperti apa, kita tidak tahu. Karena Yusuf hanya mengetahui, saya ini bekerja melayani apa yang dipercayakan ayah saya dengan baik. Walaupun saya, bahasa sekarang mungkin dijolimi, dijahatin oleh kakak saya. Usia 28 dia menjelaskan mimpi juru roti dan juru minuman raja di dalam penjara. Lalu Kejadian 40 ayat 36, boleh diklik, Kejadian 40 ayat 36. Ini usia yang 30, dia menafsirkan mimpi Firaun dan menjadi, saya belum kurang tulis, menjadi orang kepercayaan, orang yang pegang kuasa. Kejadian 40, 36. Kenapa? Sorry bentar dulu, saya salah tulis berarti. Oke, jadi selama perjalanan 30 tahun itu, 13 tahun itu dari usia 6 atau 7, dia 17 dijual sampai usia 30. Ini saya salah tulis tadi. Nah, jadi dikatakan bahwa yang namanya 13 tahun proses menjalani perjalanan yang tidak enak itu bagi seorang yang bernama Yusuf, tidak baik sama sekali. Kita tidak tahu perjalanan hidup kita berapa lama, kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti seberapa sulit masa depan kita berakhir kapan, kita tidak tahu. Saudara yang terkasih, kalau kita menjalani kehidupan kita hanya melihat titik kita hari ini, kita mungkin kehilangan harapan pada hari ini.
Tapi kita bersyukur Kejadian 41 ya, bukan 40. Kejadian 41 ayat yang Oke lah, nanti saya cari, saya tadi salah ketik. Selama 13 tahun menjalani proses. Bagi seorang yang bernama Yusuf itu berat. Dari usia 17, orang yang mungkin masih muda belia, gak punya kemampuan apa-apa, dijual. Menjadi budak dan menjadi seorang leader pada usia 30. Klik realitanya seperti ini saudara. Siapapun saya, siapapun saudara. Saudara punya karakter yang baik, karakter yang tidak baik. Saudara dengan ekonomi yang biasa, ekonomi yang mungkin berkekurangan, ekonomi yang punya jabatan, punya profesi apapun. Kondisi yang tidak baik ini bisa dialami sama siapapun. Mencari Tuhan. Ya, saat kita mencari Tuhan, itu yang terjadi saudara. Suka atau tidak suka, inilah realita hidup saya, realita hidup saudara. Karena apa? Dunia tidak akan pernah menjadi baik. Saudara lihat berita seminggu kemarin, pemimpin Hamas katanya dinuklir pertama. Tiba-tiba disimpan bom. Padahal itu salah satu pengamanan yang mungkin VIP hari itu. VIP pada saat itu. Sehebat-hebatnya pertahanan manusia, perlindungan manusia bisa gagal. Kita nggak tahu nih apa yang terjadi ke depannya ya. Pasti panas terus. Amerika sudah mulai mempersiapkan kapal perangnya tuh. Tapi hari ini saudara, walaupun saya dan saudara mencari Tuhan hari ini, dan kondisimu sama seperti Hana, kondisimu sama seperti Yusuf, tapi kita tahu, kita belajar. Dalam komitmen kita ikut Tuhan, Tuhan pasti merancangkan rancangan yang baik. Katakan amin. Merencanakan rancangan-rancangan yang membawa damai sejahtera. Itulah yang namanya iman saudara. Itu yang namanya iman. Belum terjadi, tapi aku percaya itu pasti terjadi. Saudara klik, saudara pernah pesan GoFood. Saudara pernah naik Gojek. Selalu dilihat kan, mana sih yang bintangnya top? Bintang 5, wah kayaknya kalau dia driver Gojek, ini top nih. Mungkin karakternya baik, atau gokar diajak ngomong sepanjang perjalanan. Mobilnya bagus, ya. Terus orangnya ramah, nyupirnya nggak ugal-ugalan, nyupirnya aman, pelan-pelan, safety, tidak kebut-kebutan. Anda seorang pelayan di sebuah restoran, kalau saudara makan di tempat itu ada yang bekerja, saudara kasih tip. Karena kenapa? Excellent. Pelayanannya excellent. Anda selalu mencari yang excellent. Tapi pernah enggak saudara menilai diri sendiri, saya ini juga pribadi yang excellent di hadapan Tuhan. Kita menginginkan sesuatu service layanan dari orang lain yang excellent bagi kita. Tapi pernah enggak kita menilai, saya ini menjadi pribadi yang excellent bagi Tuhan. Good, layak. Nah, apa yang terjadi dengan Hana? 1 Samuel 1 ayat 18. Nah, sini dikatakan, apakah Hana yang tadinya kita saudara tahu lah ya bisa dibilang kalau tidak punya keturunan, mungkin ini adalah akhir dari kehidupannya. Karena mungkin tidak ada lagi yang ngurusin saya. Enggak ada lagi yang bisa menjaga saya kalau usia tua. Tidak ada lagi yang ngasih makan saya pada saat usia tua. Mungkin kalau sudah tua enggak bisa jalan, enggak ada yang menemani saya. Hana berpikir, ya sudahlah, ini adalah akhir hidup saya. Tetapi karena dia berdoa. Dalam kondisi yang tetap enggak nyaman saudara. Saya tadi katakan dalam kondisi yang dia mencari Tuhan, hidupnya banyak kekurangan.
Tapi lihat, Hana tuh punya transformasi. Dikatakan apa? Sesudah itu berkatalah perempuan itu. Jadi dia berbicara dengan Imam Eli, dia berkata, sesudah itu ya berkatalah perempuan itu Hana. Biarlah saya hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ternyata kalau ada kata-kata mukanya tidak muram lagi, berarti tadinya semenjak dikata-katai, semenjak diomong-omongin, semenjak dikatakan jelek, dihina, disakiti, mukanya muram saudara, sampai nggak mau makan tadi dikatakan. Mukanya muram, sedih banget, dalam hatinya mungkin aduh saya panas, aduh saya gondok sama Penina, aduh saya punya dendam, awas mungkin dalam hatinya seperti itu. Makanya dikatakan ketika dia keluar, dia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Apakah dia sudah punya keturunan? Jawabannya adalah belum. Apakah dia sudah hamil waktu itu? Jawabannya belum. Apakah dia sudah mendapat jawaban dari Tuhan? Jawabannya belum. Saudara, kalau hari ini saudara berdoa, saudara bergumul, saudara memiliki kerinduan, hal yang penting dalam kehidupan saudara belum mendapatkan jawaban. Opsinya dua, saudara tetap berada dalam kondisi berduka, bersusah hati, memikirkan terus hal yang berat, beban dalam hidup saudara, atau saudara mengambil keputusan, Tuhan aku mau belajar bersuka cita. Tuhan aku mau belajar bersyukur, Tuhan aku mau belajar mengatakan Tuhan tetap baik walaupun saya belum melihat jawaban yang aku rindukan. Itu adalah opsi pilihan saudara. Tapi kita melihat hari ini itulah yang namanya transformasi Hana. Excellent dari sebuah pribadi yang bernama Hana. Dia belum mendapat jawaban yang diinginkan bagi dirinya. Mungkin janji yang sudah disempat diucapkan Tuhan dalam hidupnya melalui Imam Eli belum terlaksana, tapi dia mengambil keputusan. Tuhan, hari ini aku mau merubah sikap hatiku. Aku gak mau lagi hidup dalam ketakutanku Tuhan. Aku gak mau hidup dalam kecemasanku Tuhan. Aku gak mau hidup dalam kekhawatiranku Tuhan. Saudara, percaya nggak percaya, saudara pernah berobat ke dokter, jawaban si dokter, jawabannya pasti begini, jawabannya ngomong. Siapapun lah pasti pernah, jawabannya apa? Tong loba pikiran. Bener nggak saudara, pernah nggak diomongin gitu? Halo? Sering nggak? Tong loba pikiran. Saya bertanya, saudara-saudara banyak mikir nggak? Halo? Ini survei mengatakan orang yang berobat ke dokter itu penyakitnya psikosomatis. Tahu psikosomatis? Psiko itu artinya jiwa. Somatis artinya keluhan yang dirasakan dalam bentuk fisik. Jadi singkat cerita adalah gangguan pada fisik yang diakibatkan gangguan psikis. Survei seperti itu. Sering misalkan nggak bisa tidur, banyak berpikir, efeknya lambung, mual, nggak mau makan, nggak bisa tidur, terus berputar, sakit-sakit badan, mual, terus sakit kepala, tensi turun, kagak turun-turun, itu semua berputar, psikosomatis, dan ini real. Orang hidup dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, dalam sebuah pressure, dia mengalami yang namanya lingkaran psikosomatis. Dan ini terjadi pada semua aspek kehidupan. Ya, bukan masalah kesehatan. Kadang saudara kayak tadi kayak Hana nggak mau makan. Mungkin badannya nggak sakit, tapi yang sakit adalah perasaannya. Dia cemas. Aduh, gimana hidup saya ya? Aku ini seorang wanita, tapi kayaknya mungkin tidak berharga. Karena aku tidak berfungsi sebagai seorang wanita, menurut Hana. Saudara yang terkasih, hari ini
Mau gak kita belajar dari Hana bahwa walaupun hari ini saya secara bukti yang saya lihat, saya belum mengalami perubahan yang saya inginkan atau yang saya dambakan, yang saya doakan, yang saya imani. Tapi saya mau belajar seperti Hana Tuhan. Aku mau mengalihkan perasaan cemasku menjadi sukacita. Kalau dulu aku gampang bersungguh-sungguh, tapi hari ini aku mau belajar, aku belajar bersyukur Tuhan. Walaupun aku belum melihat jawaban yang Tuhan berikan dalam hidupku, tapi aku mau belajar beriman. Kalau dulu Tuhan aku gak mau tidur gara-gara aku mikirin masa depanku, tapi hari ini Tuhan, aku belajar percaya bahwa setiap proses yang aku lewati itu Tuhan pasti mengajarkan hal yang baik dalam hidupku. Susah enggak? Semua butuh proses. Oleh karena itu kisah Hana, kisah Yusuf itu dicatat di Alkitab. Supaya apa? Menjadi pembelajaran bagi saya dan saudara bahwa betul kita perlu Tuhan. Yang kedua, kalau tadi saya katakan transformasi Hana ini menjadi contoh pelajaran dalam hidup kita. Yang kedua, konsistensi Yusuf. Saudara, kita tahu ceritanya Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri, orang yang sangat penting yang mengatur kuasa. Dia menafsirkan mimpi Raja Firaun. Pokoknya intinya ini bakal ada kelaparan. Sebelum masa kelaparan, kumpulkan bahan makanan dan saat jadi masa kelaparan terjadi, diatur, dimanage, dihemat. Supaya ketika masa kelaparan itu terjadi, kamu negara bangsa ini bisa survive. Saudara, ternyata di dalam masa-masa kesulitan itu Yusuf menikah dan punya anak. Kejadian 41 ayat 50, sini katakan, sebelum datang tahun kelaparan itu lahirlah bagi Yusuf, boleh ditayangkan, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi namanya siapa? Yang pertama Yusuf memberi nama anaknya, namanya siapa? Ma? Ada nggak di sini? Klik lagi 451. Yusuf memberi nama, ayo klik. Ya, memberi namanya Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya ini penting, perhatikan baik-baik. Yang pertama namanya Manasye. Artinya apa? Nah, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Saudara, Yusuf kalau dia dalam posisi saudara hari ini, saudara punya posisi, punya jabatan, saudara berpikir, dulu saya disiksa, saya dijahatin, saya nggak akan pernah lupa tuh kejahatan saudara-saudara saya. Awas, datang ke sini, gue hajar, gue siksa, gue permalukan. Akhirnya datang kakak-kakaknya, keluarganya datang. Tapi itulah karakter Yusuf. Justru dia mengasihi. Justru lewat dia dihakimi dulu, dia disakiti dulu, dia menjadi pemimpin. Lewat cara itulah dia dapat memberkati keluarganya. Makanya kalau ini terjadi pada manusia seperti saya dan saudara, kita mungkin gak bisa melupakan masa lalu. Saya pernah disakitin, saya pernah dijahatin, saya pernah dikibulin, disiksa, dibohongin. Makanya lahirlah anak yang pertama, namanya Manasye. Dengan kelahiran anak yang pertama dia mendapatkan berkat, dia mengatakan, Allah telah membuat aku lupa sekali terhadap masa laluku yang sukar itu. Lalu lahirlah, klik dulu lah boleh, ayat selanjutnya, digambar, ditayangkan aja slide saya. Yang pertama Manasye, yang kedua klik lagi, namanya Efraim. Efraim dikatakan apa? Dan kepada anakku yang kedua diberi namanya Efraim, sebab katanya
Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudara, kalau kita melihat hidup kita tuh seperti Manasye dan Efraim. Kita harus belajar melupakan dulu masa lalu kita yang buruk. Kita harus belajar mengampuni dulu. Kita harus belajar memaafkan dulu. Kita harus belajar melupakan dan mengampuni. Biasanya kita kan susah mengampuni tapi kagak melupakan. Aku mengampuni tapi nyamun kayak itu buat masalah deh kurang mau ditulungan. Kita membuat syarat dan ketentuan berlaku bagi diri kita sendiri. Manasye dulu, mengampuni dulu, melupakan dulu, baru kita mendapatkan Efraim, mendapatkan berkat. Jangan dibalik saudara, saya mendapatkan berkat dulu baru aku mau mengampuni dan melupakan. Tuhan, aku mau Tuhan menjawab dulu doaku deh, baru saya mau memaafkan itu orang-orang yang pernah mungkin membuat saya terluka. Tapi justru sih diajarkan, kita belajar dulu mengampuni dulu. Belajar dulu melupakan dulu. Belajar mengasihi dulu. Baru dikatakan Allah membuat aku mendapat keturunan alias mendapatkan berkat. Memang sulit saudara, ini yang diajarkan dari yang bernama Hana, diajarkan dari seorang pribadi yang bernama Yusuf. Saudara, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Ini ada sebuah kisah yang cukup lucu, boleh diklik. Klik lagi. Ini ada sebuah ada sebuah got atau sumur yang sudah lama nggak pernah dipakai. Ya, otomatis tidak memproduksi air. Nah ada keledai yang dipelihara oleh tuannya. Jadi sepanjang hidup tuannya itu dipelihara, si keledai ini dikasih makan. Mungkin pergi ke pasar, dibawa keledainya buat bawa barang yang belanjaannya. Dibawa pergi jalan, menemani, bisa ditunggangi. Terus sampai pada usia tertentu, ternyata si keledai ini jatuhlah ke dalam sumur yang udah gak pernah dipakai ini, sumurnya kering. Plus. Namun karena cintanya si tuan ini kepada keledai ini, dia coba tolong pakai tali. Aduh, tuannya juga udah tua ya. Aduh, gak kuat narik. Coba mungkin bantuan pakai tangan yang panjang-panjang, gak bisa juga. Gak bisa saudara. Karena kenapa? Keledainya udah tua, tuannya juga sudah tua. Gak bisa ditolong. Zaman dulu mungkin belum ada model tangga-tangga yang canggih seperti sekarang. Gak bisa, ini jauh banget. Akhirnya tuannya berpikir, ya udahlah, udah tua ini keledainya. Kasihan juga, saya berusaha, saya gak bisa menolong. Keledai juga udah tua, udah capek, menemani saya juga mungkin gak lama lagi umurnya. Akhirnya, ya udahlah, saya kubur aja nih keledainya. Apa yang dilakukan oleh tuan ini? Dia panggil orang-orang lain. Ayo kubur aja lah keledai ini. Serok pasir, satu. Kata si keledai apa? Oh tuan kok gini sih? Kan saya sepanjang hidup saya menemani tuan. Masa saya kayak mau dikubur? Setiap ada pasir yang jatuh, kesampingi. Orang yang lain nyerok lagi, ini lagi. Terus. Jadi pasir yang ada di punggungnya si keledai ini jatuh ke pinggir. Naik, numpuk. Kan mulai tinggi tuh, naik kaki keledai. Terus. Sampai mulai penuh, berangsur-angsur naik. Akhirnya udah mulai mendekati permukaan, naik, bisa keluar, bisa lompat. Saudara, ini menggambarkan saudara dan saya dalam kondisi yang mungkin terpojok, terdesak. Mungkin dikatakan tidak punya harapan. Dan malah ada sesuatu justru yang mau menimpa kehidupan kita. Tapi itulah yang namanya hikmat Tuhan. Lewat sebuah pergumulan kita diberikan kekuatan. Lewat permasalahan yang lain, yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang lalu, yang baru. Wah, kita mungkin selama ini menggerutu.
ieu teh kunaon, ieu can beres, geus saya deui. Tuhan teh kumaha nyaan teu. Ada satu masalah kita berdoa, ya selesai. Masalah lagi masalah, kesulitan, pergumulan, tak pernah berhenti. Tapi ibarat kisah sebuah sumur yang diisi oleh pasir bertahap, sekeledai dia bisa naik. Menjejakkan kaki yang belakang, pindah lagi lebih tinggi. Akhirnya bisa loncat menuju permukaan. Saudara, kadang-kadang kita mengalami kehidupan, kita perlu hikmat Tuhan. Tuhan, aku tahu Tuhan, rencana yang Tuhan berikan tuh pasti baik dalam hidupku. Ajarkan aku belajar lewat kehidupan permasalahan yang aku alami. Tuhan mau bicara apa dalam hidupku? Supaya aku boleh meningkat level kerohanianku. Bukan karena aku mau lewat saja tanpa ada alasan yang jelas. Tapi aku tahu Tuhan ingin membentuk karakterku menjadi karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Singkat cerita, keledainya ketemu tuannya. Gak jadi dikubur, gak jadi mati. Saudara, percayalah. Kalau kita ibarat keledai yang gak punya harapan. Kalau Tuhan tuh selalu memberikan jalan keluar. Walaupun menurut pikiran manusia itu mustahil. Saudara mau belajar percaya? Saudara mau belajar percaya? Itulah yang namanya beriman. Beriman itu justru dari hal yang belum atau tidak kita lihat. Kalau saudara makan bakso siapa? Asgar, saudara gak perlu dengan iman. Cukup buka mulut, saya yakin jawabannya pasti kenyang dan pasti bayar. Kan gak mungkin pasti kenyang tanpa bayar. Pasti kenyang, tidak perlu iman. Anda cuma berpikir itu mah logik umum. Diperlukan iman kalau memang menurut penilaian manusia itu tidak mungkin, itu mustahil. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan kita. Saudara berpikir, aku gak punya masa depan, aku tidak punya jawaban yang bisa aku lewatin dan aku bisa melangkah lebih baik. Tapi ingat, kita punya iman di mana? Di saat kita butuh. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti. Jadi benar buntu, nges buntu teu ngarti nanaon. Itu hal yang memang saya yakin tidak disukai semua orang. Namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanmu. Orangku hanya, lagunya kan, hatiku percaya. Justru di saat kita tidak melihat jalan, di saat kita tidak punya harapan, hatiku percaya selalu, bukan sekarang, besok enggak. Bukan besok percaya, lusa enggak. Selalu ku percaya. Ibrani 10 ayat 22, kita bangkit berdiri. Nanti kita akan perjamuan kudus, main musik boleh maju ke depan. Ibrani 10 ayat 22, kita baca bersama-sama. Ini yang penting saudara. Tadi dikatakan Hana mencari Tuhan. Ketika dia mencari Tuhan, hatinya gusar, hatinya kecewa, hatinya sedih, hatinya penuh kalut dalam kehidupannya. Tetapi dia berkomitmen, Tuhan, aku mau transformasi hatiku. Karena dalam hidupku ada Roh Kudus yang memampukan aku. Jadi katakan akhirnya Hana enggak lagi muram. Saudara hari ini mungkin datang dengan muram, baet, penuh cemas, penuh khawatir. Ayo belajar saudara, belajar beriman. Tuhan, aku mau belajar bersukacita. Karena kau adalah pribadi yang sudah Tuhan ubahkan. Hingga aku bisa berkata, Tuhan, Engkau tetap baik. Walaupun masalah belum lewat dari hidupku. Ibrani 10 ayat 22, mari kita bersama. 1, 2, 3. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh.
Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini penting saudara. Jadi janganlah kita seperti Hana waktu di awal. Ketemu Tuhan tapi hatinya enggak damai sejahtera. Janganlah kita memuji Tuhan tapi mulut kita penuh dengan sungut-sungut. Janganlah kita baca Alkitab, hati kita enggak percaya. Janganlah kita berdoa, tapi kita ragu akan kuasa Tuhan. Sini dikatakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Perlu saudara ke gereja beribadah, baca firman Tuhan dengan kerinduan sendiri, bukan karena dipaksa, tulus. Ini murni Tuhan, karena aku mengasihi Tuhan. Aku ingin menyembah Tuhan, aku ingin memuji Tuhan. Ini benar tulus Tuhan. Bukan karena terpaksa, bukan karena karang-karangan, bukan karena ini jadwalku di hari Minggu, bukan Tuhan. Dan aku mau belajar, aku mau memiliki keyakinan iman yang teguh. Jadi saudara menilai diri saudara. Nanti ketika saudara berdoa, saudara makan roti, minum anggur, perjamuan kudus, saudara nilai dulu. Tuhan ampuni kalau selama ini saya mungkin ikut Tuhan, hatiku belum sungguh-sungguh. Tuhan ampuni kalau selama ini aku melayani tapi karena keterpaksaan. Tuhan ampuni. Tuhan ampuni kalau selama ini aku berdoa tapi aku penuh keraguan dalam hatiku Tuhan. Tuhan ampuni aku. Aku sudah mendengar kisah Hana. Mendengar cerita tentang Yusuf. Ketika Yusuf dia sebagai seorang anak, dia konsisten, dia menjadi seorang anak yang mengasihi Tuhan. Ketika dia menjadi seorang budak yang dijual, dia tetap setia menjadi budak yang benar-benar baik. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia mempunyai karakter yang original, enggak dibuat-buat, tidak memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkan keluarganya, tidak. Oleh karena itu lahirlah Manasye, Efraim. Aku mau melupakan yang dulu-dulu buruk dalam hidupku. Aku mau melihat Tuhan bekerja dalam hidupku. Katakan amin. Saat ku tak melihat jalan. Singer boleh maju ke depan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Hatiku percaya, hatiku percaya, ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
Hatiku percaya, hatiku silahkan dibagikan. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu hatiku percaya, hatiku percaya. Saya ajak saudara kembali berdiri. Kita bangkit berdiri. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara, ketika saudara terima roti, itu ada ayat, boleh saudara baca dulu. Kalau ayat ini sampai kepada saudara, ini bukanlah sebuah kebetulan. Percayalah bahwa Tuhan ingin berbicara kepada saudara. Kalau tadi Hana dalam keadaan sulit, secara beban dia berat. Tapi puji Tuhan ketika mendengar firman Tuhan, nasihat dari imam, dia mengambil keputusan. Aku mau belajar bersuka cita. Aku mau belajar tidak mau hidup dalam kecemasan, kekhawatiran lagi. Aku mau belajar mengatakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidupku dan tidak lagi cemas. Demikian Yusuf memiliki karakter kualitas yang tidak berubah, konsisten. Dalam kondisi sebagai anak, sebagai budak, bahkan dipenjarakan, dia menjadi orang kesayangan. Bahkan ketika menjadi pemimpin, dia tetap memiliki karakter humble, seorang hamba. Inilah yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib. Dia adalah Allah yang turun, menjadi serupa seperti saya dan saudara. Bahkan menjadi hina, mati di kayu salib. Itu karena kasihnya, karena cintanya, karena sayangnya Tuhan kepada saudara dan saya. Kalau saudara menyadari betapa besar kasihnya Tuhan dalam hidup saudara, saudara akan begitu mengucap syukur atas setiap apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Karena engkau ada hari ini itu karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Dan itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Belajar bersyukur, belajar mengucap syukur, belajar berterima kasih, dan belajar beriman bahwa masa depan yang Tuhan siapkan itu adalah baik bagi saudara. Mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Kalau saudara percaya beriman, saudara katakan haleluya lalu makan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara percaya bahwa roti yang kita makan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat anggur ini lebih tinggi dari kepala kita.
Kalau kita berbicara tentang anggur, ini berbicara tentang darah Kristus dan cairan yang dikeluarkan oleh Yesus Kristus. Cairan berbicara hal yang terbesar dan terpenting dalam kehidupan manusia dan juga dalam kehidupan Yesus. Bahkan ketika Yesus meneteskan darah hingga yang terakhir, itu berbicara tentang bahkan hal yang terbaik, hal yang terpenting, yang terutama pun Dia berikan bagi hidup saya dan hidup saudara. Karena saya dan saudara adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara belajar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita angkat anggur ini lebih tinggi dari kepala kita. Saya akan bacakan ayatnya. Kalau saudara percaya, minum anggur ini dengan katakan haleluya dalam nama Tuhan Yesus. Sebab demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Adakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa anggur yang kita minum ini ada persetujuan dalam darah Kristus? Haleluya, minum dalam nama Tuhan Yesus. Nyanyikan refnya, hatiku percaya. Oh percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk berdoa. Hatiku percaya selalu. Mari kita angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, haleluya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya selalu ku percaya. Dan dia lagi, hatiku percaya Tuhan pagi ini. Yes, amin. Hatiku percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Yes, haleluya. Hatiku percaya selalu ku. Sekali lagi, hatiku percaya, amin. Jadilah sesuai imanmu, amin Yesus. Hatiku percaya, selalu ku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam minggu ini saya beberapa kali diundang menyampaikan firman Tuhan di beberapa tempat. Dan ada beberapa pengalaman selesai saya menyampaikan firman Tuhan, orang berkata, Pak Pendeta, firman Tuhan menjadi jawaban untuk kami yang hadir. Saya dengar langsung dari orang-orang di beberapa tempat yang setelah mendengar firman, mereka berkata, firman Tuhan hari ini menjadi jawaban. Juga pada pagi hari ini saudara, kalau saudara datang dengan iman, Tuhan akan menjadi jawaban bagi saudara. Firman-Nya menjadi jawaban bagi saudara. Sebab Tuhan, orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan sekali-kali tidak akan menolak dia. Maka pada saat ini saya digerakkan Tuhan sejak tadi pagi, saya akan mendoakan saudara. Yang ingin didoakan, saudara jangan, memang saudara bisa doa sendiri. Tapi ada surat dalam Yakobus katakan, undanglah pemimpin-pemimpinmu untuk doakan engkau. Saat ini saya akan rindu berdoa buat saudara. Kalau ada saudara yang rindu didoakan, saudara akan doakan 1, 2, 10, 100 orang saya akan doakan. Nyanyikan lagu ini, nanti yang tergerak saudara boleh maju. Waktu tidak banyak, silahkan maju dengan iman. Orang yang percaya akan melihat kuasa Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya
berjaya. Yang ingin didoakan saudara boleh maju ke depan. Siapa saja silakan. Haleluya. Ya selalu ku. Yang digerakkan Tuhan. Saudara ingin didoakan jangan malu-malu. Haleluya. Tuhan melihat imanmu. Ku berjaya. Hatiku berjaya. Hatiku percaya selalu ku dan nyanyi lagi yang digerakkan Tuhan dia boleh maju ke depan. Amin. Ku percaya. Haleluya Tuhan. Hatiku percaya. Selalu ku berjaya. Lagi menyanyi. Haleluya. Yang digerakkan Tuhan dia boleh maju akan doakan saudara. Ku berjaya. Amin. Haleluya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Amin. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya Tuhan. Amin. Semua berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Haleluya. Kami datang kepadamu Yesus. Kau Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, menjadi mustahil bagi orang yang percaya. Kau Allah yang dahsyat, yang ajaib. Dalam nama Yesus kami serahkan saudara kami dalam tangan-Mu. Biar campur tangan dalam hidupnya. Kau yang nyatakan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Dalam nama Yesus Kau nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan nyatakan kuasa-Mu yang ajaib. Dalam nama Yesus kuasa-Mu, nama di atas segala nama. Nama yang dahsyat, nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang tidak terbatas. Dalam nama Yesus terima kuasa Tuhan. Jadilah sesuai dengan iman percayamu. Dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Dalam nama Yesus kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kuasa Tuhan ajaib. Dalam nama Yesus kuasa Tuhan ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami percaya, kami yakin Engkau Tuhan yang campur tangan dalam hidup kami. Haleluya. Orang datang dengan iman, Tuhan akan jamah. Terima kasih. Sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang yang percaya mengatakan, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati melalui pemberitaan firman-Nya. Amin. Saat ini kita mau siapkan untuk persembahan. Saya mengundang bagi yang bertugas untuk maju ke depan. Sebelum ku
Sebentar kita akan menyaksikan pengumuman. Untuk itu multimedia saya persilakan. Yeah. Hey, I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights. But you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, walk up out the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out of time now. Spirit moving in me on my fire now. And I know it won't ever die out, won't ever die out. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, I'll never get used to this. Yeah. From the morning to the evening, I could sing your praise all day. From the prison to the garden, you're the God who's breaking chains. Di bulan Agustus ini kaum pria akan mengadakan fellowship sekaligus juga sebagai bentuk ucapan syukur atas kesehatan Bapak Gembala yang sudah Tuhan pulihkan. Kaum pria akan diadakan hari Kamis 8 Agustus 2024 jam 18.30 on time di Geraha Sudirman Restoran Royal Dynasty, Jalan Jenderal Sudirman 232A. Berkaitan dengan konsumsi untuk mendaftarkan diri kepada Bapak Roni atau Bapak Hari. Kemudian bagi saudara atau para pelayan yang belum dibaptis, kami himbau untuk segera mendaftarkannya kepada Ibu Lucy atau Vicky. Mungkin demikian pengumuman. Untuk selanjutnya kita lanjutkan persembahan yang kedua. Berdiri ya, setelah 2 menit, gak apa-apa saudara. Tadi ibadah kaum pria hari Kamis di sebuah tempat di restoran. Yang mau ikut kaum pria mungkin bisa daftar, mungkin berhubungan dengan konsumsi ya oleh panitia.
hari Kamis ini. Yang tidak suka ikut hadir boleh hadir juga, karena ini katanya bukan permintaan saya tapi permintaan kaum pria sebagai ibadah ucapan syukur karena untuk kesembuhan saya. Jadi pria nanti boleh daftar. Lalu yang kedua, baptisan ini penting saudara, karena baptisan adalah perintah Tuhan, ya. Terutama bagi mereka yang sudah melayani belum dibaptis. Puji Tuhan, tadi pagi saya dengar beberapa orang juga sudah daftar. Jadi nanti 1-2 bulan kita adakan bimbingan untuk dibaptis. Dan kalau yang sudah melayani nggak mau dibaptis, mungkin pelayanannya akan dievaluasi kembali. Karena Anda belum memiliki ketaatan, ya. Jadi yang belum dibaptis segera dibaptis. Ini penting. Tidak cukup saudara hanya ikut melayani iseng-iseng, tapi saudara harus punya komitmen menyerahkan diri kepada Tuhan. Ini penting, ini perintah firman Tuhan. Lalu yang berikutnya, kita juga ada rencana doa malam dihidupkan kembali. Kemarin sudah ngobrol dengan beberapa dari sastra. Nanti mungkin perlu dukungan yang lain doa malam, ya, onsite dan online. Pelayan perlu doa, tidak cukup hanya kita melayani secara biasa, tapi perlu juga ikut dalam doa-doa seperti ini. Nanti akan diumumkan. Dan saudara, saya dalam 1-2 hari ini digerakkan Tuhan, saya melihat sebuah gereja di Bandung, mereka mengadakan doa pagi, ya, saudaraku jam sekian, dan pengunjungnya itu ratusan orang. Ya mungkin yang bekerja nggak bisa, tapi banyak juga orang, entah itu orang tua yang ngantar anak ke sekolah, daripada mereka bergosip, mereka itu ibadah. Jadi saya punya rencana bagi yang bisa, ya, yang pagi tidak ada aktivitas, setiap Jumat saya akan mengadakan doa 9:30 hanya 1 jam sampai 10:30. Diakhiri dengan mendoakan bagi mereka yang sakit. Di sebuah gereja saya lihat itu ratusan orang yang hadir, ya. Jadi ini saya digerakkan oleh Tuhan. Jadi Jumat ini mulai 9:30 sampai 10:30 pagi. Dan doa malam nanti akan dibicarakan, harus diadakan juga lebih serius, kita tingkatkan doa. Saya rasa demikian, tetap setia di dalam Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Ada beberapa yang didoakan yang sakit, seperti Ibu Rosi yang masih dirawat di rumah sakit, kita doakan, dan beberapa nama kita doakan supaya Tuhan menolong. Haleluya. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita datang kepada Tuhan. Orang yang mencari Tuhan pasti akan mendapatkan Tuhan. Kita berdoa bersatu hati. Haleluya. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu. Jemaat GBT Anugerah Bandung dapat mengadakan ibadah yang pertama dengan kasih anugerah dan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu menguji diri kami sendiri. Apakah kami sudah semakin mengasihi Tuhan, semakin kami berkomitmen serius dengan Tuhan. Biarlah kami yang menjawab langsung kepada Tuhan, menguji diri kami masing-masing di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami doakan memberkati jemaat yang hadir saat ini Tuhan. Orang yang mencari Tuhan pasti mendapatkan Tuhan. Orang yang memberi prioritas bagi Tuhan dan kerajaannya, semua akan ditambahkan kepadamu sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan kami doakan juga ini direkam di YouTube Tuhan, nanti akan disebarkan, biarlah ini menjadi berkat bagi orang-orang yang akan mendengar di tempat yang lain. Terima kasih Tuhan, kami doakan bagi Ibu Rosi yang sedang sakit di rumah sakit, oleh bilur Tuhan dalam nama Yesus Tuhan jamah dengan kuasa Tuhan. Oh Tuhan akan menjamah dengan kasih anugerah kemurahan Tuhan, bilur Tuhan menjamah Ibu Rosi. Kami doakan juga Tuhan bagi saudara Kipau dalam nama Yesus jamah, bagi Okcuan dalam nama Yesus Tuhan jamah, mungkin ada nama-nama lain Tuhan. Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, dengan bilur Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa dalam sorga. Bagi rencana kami untuk pembangunan gereja kami serahkan kepadamu. Kami punya rencana, tapi jawaban yang pasti datang dari Tuhan. Engkaulah Tuhan penjawab doa. Terima kasih Bapa dalam sorga. Biarlah kami makin setia mengasihi Tuhan. Rencana-rencana kami untuk doa-doa yang akan datang, biarlah Tuhan menolong, berikan kerinduan kami untuk mencari Tuhan sumber kehidupan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, angkat tangan kananmu, terima berkat Tuhan sebelum pulang dari tempat ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberkati pribadi saudara, memberkati keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, kebutuhanmu rohani dan jasmani. Kasihmu makin bertambah dan bertumbuh kepada Tuhan. Komitmenmu makin nyata bagi Tuhan, makin setia kepada Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus Tuhan yang esa itu,
menyertai kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta semua ini, setiap orang yang percaya mengatakan memuji kebesaran ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, Tuhan memberkati.